Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini saya ingin menjelaskan sedikit alasan mengapa Yesus datang ke dunia. Allah menjelma menjadi manusia, yaitu berdasarkan Roma bab 8 ayat 18 sampai 25. Tapi hari ini saya terpaku pada satu ayat, yaitu bab Roma 8 ayat 19 dan 22 ayatnya. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang menaklukkannya. Kita lihat Saulus, bagaimana dia seorang ahli kitab suci, murid yang paling pandai, yang paling dikasih oleh Gamaliel. Dia pada saat Stefanus dilempari batu sampai mati, bajunya ditaruh di kaki Paulus. Jadi dia mempunyai kuasa untuk membunuh semua orang-orang Kristen saat itu. Dalam perjalanan ke Damsyik, Saulus bertemu dengan Kristus yang berupa cahaya yang sangat besar dan membuat mata Saulus saat itu buta. Lalu dia bertanya, "Siapakah engkau?" "Aku adalah yang kau aniaya," kata Tuhan. Jadi Tuhan menyamakan dirinya dengan seluruh umat Kristen yang dianiaya. Nah, Tuhan tidak menghukum Saulus, tetapi Tuhan menjadikan Saulus itu sebagai alat. Dan semua yang dipilih Tuhan itu memang benar dan tepat. Jadi siapa yang diselamatkan dan siapa yang ditolak itu hak prerogatif Roh Kudus. Sekali lagi. Nah, Saulus kemudian dibuat bisa melihat lagi dan setelah itu berbalik arah. Seluruh hidupnya dikatakan, "Celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil ke seluruh dunia." Dan dia mengatakan, "Upahku adalah bisa mewartakan Injil dengan tanpa upah." Dan dia juga mengatakan, "Dulu yang aku kejar-kejar sebagai suatu keuntungan, sekarang aku anggap sampah." Jadi bahkan orang sekualitas Saulus, orang ahli kitab suci yang mempunyai kuasa untuk membunuh siapapun orang Kristen, ternyata dia hidup di dalam kesia-siaan. Jadi jika hidup kita tidak didasarkan pada Tuhan, maka seluruh hidup kita adalah kesia-siaan. Seperti yang dikatakan di Roma 8 ayat 20. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, bukan kehendaknya Paulus. Paulus tidak sadar bahwa seluruh hidupnya itu adalah sia-sia, tetapi oleh kehendak Dia, yaitu Allah, yang telah menaklukkannya. Jadi kalau kita mau hidup dengan benar itu sebetulnya seperti apa? Ya seperti Kristus. Yesus Kristus itulah contoh bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita memperoleh keselamatan, dan bagaimana kita memperoleh hak sebagai anak-anak Allah. Dikatakan juga di sini bahwa dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita telah menerima karunia sulung roh, juga mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, pembebasan tubuh kita. Maka ketika kita diangkat sebagai anak-anak Allah, kita tidak lagi menjadi budak dosa. Kita menjadi makhluk yang merdeka. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Nah, jadi Bapak Ibu, kita juga dikatakan di sini, ketika kita diangkat menjadi anak-anak Allah, maka kita juga menjadi ahli waris. Maka itulah, untuk itu sedikit gambaran mengapa Yesus harus lahir ke dunia. Karena
Jika tidak, maka kita tetap hidup di dalam kesia-siaan di dunia ini dan kelak kita mati. Amin.